dan peralatan. Teruskan, Rangga. Peralatan yang efektif dan efisien di divisi PK-PPK. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk informasi, untuk mengetahui sistem yang telah berjalan dalam lingkungan divisi PK-PPK, untuk kemudian mengembangkannya menjadi sistem berbasis web. Pada rancangan, untuk merancang sistem informasi pemeliharaan, perawatan, kendaraan, dan peralatan di divisi PK-PPK berbasis web menggunakan PHP dan database MySQL. Menampilkan sebuah laporan pemeliharaan, perawatan, kendaraan, dan peralatan yang efektif dan efisien di divisi PK-PPK. Selanjutnya, pada metode penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, karena menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan observasi di lapangan untuk mengetahui dan mendapatkan data asli dari narasumber. Dan juga saya menggunakan metode waterfall untuk penggunaan dalam proses menggunakan sistemnya, seperti requirement, analysis, design, development, testing, dan maintenance. Dan ini use case yang sedang berjalan pada saat ini, di mana ada 3 aktor, yaitu staff, mempersiapkan dan mengisi data, kemudian mengirimkan data peralatan dan kendaraan, kemudian diterima oleh maintenance, maintenance melakukan proses pengecekan, dan setelah itu melakukan perbaikan, dan setelah melakukan perbaikan, si maintenance akan membuat laporan perbaikan peralatan dan kendaraan, dan kemudian akan diterima kembali oleh staff, dan dari staff akan melaporkan kepada chief. Dan use case diagram yang saya usulkan itu kurang lebih seperti ini, Bu, Pak. Jadi staff atau user login ke website, dan nanti ada menu perbaikan dan menu progress, kemudian logout. Dan dari maintenance, itu nanti dia akan login, dan nanti ada di sana, di menunya itu ada menu kelola perbaikan dan data laporan, kemudian logout. Dan chief bisa login, kelola staff dan data laporan, kemudian logout. Dan untuk facility, dia ada login, kelola alat, dan logout. Dari kesimpulannya ini, sistem yang dirancang diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih terstruktur, terorganisir, tidak membutuhkan ruang yang lebih besar sebagai sarana penyimpanan informasi, dan informasi yang ada tetap aman dan terjaga dalam suatu sistem komputer, sehingga meminimalisir dari kerusakan ataupun kehilangan data. Sarannya, aplikasi ini harus ditunjang dengan pengawasan dan pemeliharaan yang baik, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penggunaannya, disarankan untuk melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap perangkat keras maupun perangkat lunaknya, melakukan penyimpanan atau pengarsipan yang baik, dan melakukan backup data-data yang ada untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, Pin dan Pak Budi. Mohon izin, apakah selanjutnya saya boleh langsung ke demonya, Bu, Pak? Boleh 5 menit ya? Enggak. Baik. Jadi Kamu gini close dulu, keluarin dulu itunya. Oh, close dulu. Enggak, ini ya, PPT-nya. Oh, PPT-nya, baik-baik. Enggak kelihatan soalnya. Kamu stop share screen lagi. Stop share screen lagi, baik. Ke web. Kamu udah buka aplikasinya? Sudah, Pak. Ayo udah, share screen lagi coba. Nah, ya, silakan. Sudah ada, Bu. Baik. Ya. Nah, ini adalah menu. Nggak kelihatan. Oh, ini jadi menu admin, Bu. Menu admin, sorry. Ini adalah web login admin, di mana tadi yang ada chief. Jadi di sini sebelumnya saya akan membuka menu chief.
Di mana menu chief ini adalah yang untuk dia itu bisa menambahkan atau menghapus user atau staff, dan juga bisa menambah, bisa menghapus. Dan di sini adalah ada laporan dari perbaikan yang telah diprogres oleh tim maintenance, dan juga yang sudah dilaporkan oleh para user atau staff. Setelah itu, nah di sini saya akan membuka akun dari facility, di mana akun facility ini hanya kegunaannya untuk menambahkan dan mengurangkan alat maupun kendaraan yang ada di divisi PKPPK. Jadi dia ini bisa nambah alat, merek, jumlah, dan lain-lain. Ini ada alatnya dan ada kendaraan. Di mana ini nanti yang akan di saat user melaporkan kerusakan, nah itu alatnya itu semuanya didata dari facility ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membuka demo contoh untuk jika ada laporan yang mengalami kerusakan. Buka di Chrome. Contoh di sini usernya itu adalah Ruslan. Login. Nah, ini adalah contoh yang sudah pernah dilaporkan testing saya kemarin. Contoh dia menemukan kerusakan di tambah perbaikan. Kemudian lokasi, misalkan di Fire Station 1, saat berdinas di Fire Station 1, dan peletonnya contoh Delta 2. Nama alat yang rusak, contoh misalkan SCBA deh. Mereknya itu Leopard. Satuannya Apa aja? Gimana, Pak? Apa aja? Oh, apa aja, baik. Contoh misalkan satuannya tabung. Kerusakannya itu adalah contoh sedang, bagian komponen yang rusaknya. Misalkan knop tabung bocor. Bahan kerusakan, knop pada tabung RCBA mengalami kebocoran sehingga udara berkurang. Tindakannya bisa pergantian atau perbaikan. Penyebab kerusakan, kalau penyebab kerusakan ini bagi si user ini baru mengira-ngira, ya baru mengira-ngira ya Pak ya. Penyebab kerusakan misalkan live penggunaan. Dan tanggal kerusakannya misalkan hari ini 16 Maret 2023. Oke, enggak. Gimana Pak? Lihat laporan dong, laporan. Laporan dari yang chief tadi Pak. Laporan ada di mana? Di chief ya? Iya, di chief itu laporan final Pak yang sudah dilaporkan oleh user dan dikerjakan oleh maintenance. Oke, boleh balik deh ke chief. Di chief buat ini baik. Oh ya, chief yang menilai. Iya Pak. Di sini Pak laporannya Pak. Nah, perbaikan bagian komponen tanggal kerusakan. Oke, status mana? Statusnya kalau ini contoh di sini kita buka perinanya. Kalau status itu dia adanya di maintenance Pak. Kalau di sini nih udah selesai semua, boleh saya buka yang maintenance Pak? Oke, balik lagi, cancel. Ini gimana sih? Cancel itu paling bawah. Oh iya, sorry. Oke, balik lagi ke menu tadi laporan. Laporannya ini doang. Iya Pak. Lihat. Ini laporan dari chief. Kalau untuk tadi laporan yang apa progresnya itu ada di akun maintenance Pak. Pembelian barang. Pembelian. Pembelian barang di mana? Di sini saya nggak ada pembelian Pak. Saya hanya di laporan seperti ini Pak, perbaikan kendaraan nih. Kalau mesti beli itu Kalau beli itu nanti diajukan lagi ke pihak pengadaan Pak, pengadaan aset dan barang.
Kalau di sini Oke. saya fokusnya untuk di divisi PK aja. Dan ini Kamu kan laporan yang sudah. ada stok ya kalau nggak salah tadi zipper berapa, ini berapa Iya, ya. ada Pak. Nah itu oke, pembelian barang. Pembelian barangnya gimana? Laporan yang pembelian barang mana aja gitu dari mana? Oh, kalau untuk pembelian barang di sistem ini nggak ada, Pak. Hanya saja kalau misalkan yang sistem yang sudah berjalan itu, jadi kita mengajukan barang di saat ada RAB, Pak. Jadi ada rapat anggaran itu kan setiap setahun sekali. Nah, kita baru ajukan. Nggak, misalkan nih zipper habis nih. Iya, Zipper Pak. habis berarti kamu ke bikin RAB udahlah awal tahun. Kamu bikin nota ke bagian pembelian gitu ya. Iya, betul, Pak. Dan itu nanti akan di ACC atau enggaknya itu tergantung dari pimpinan kita, urgensinya itu seperti apa. Kalau misalkan memang urgensi sekali, kemungkinan itu akan diprioritaskan, Pak. Oke, kamu akan ke bagian pembelian, terus ada ke atasan dan lain-lain. Berarti sistem ini nggak di situ, tapi bahwa cuman ngasih tahu perbaikan dan jumlah stok ya. Stoknya ntar habis baru ke sana. Berarti cuman main di stok sama perbaikan maintenance saja. Iya, betul, Pak. Oke, dari saya cukup sih, Bu. Baik, Pak Budi. Hmm. Terima kasih. Dari Bu Oke. ntar lo, dari Bu itu. Saya tadi agak sedikit ini ya, penasaran. Di kesimpulanmu coba, kayaknya menarik banget kan satu kalimat yang bikin saya ketawa itu. Wah, ada yang ketawa. Oh, di Ya, PowerPoint ya, Bu? ya Iya. PowerPoint. Nggak apa-apa ya, ini Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa. supaya kita clear aja ini ya. Siap, siap. Bentar, Bu. Oke, sudah. Nah, enggak kesimpulan yang atas. Bentar, Bu. Saya Iya, Bu. baca ya. Saya baca. Sistem yang dirancang diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih terstruktur atau terorganisir. Pertanyaan saya, apakah dengan sistem ini semua bisa terstruktur dan benar-benar dipastikan terorganisir? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membutuhkan ruang yang lebih besar sebagai sarana penyimpanan informasi SOK ya. Dan informasi yang ada tetap aman dan terjaga dalam sebuah sistem komputer. Saya menariknya begini. Informasi yang ada tetap aman dan terjaga. Apakah benar dengan sistem ini semuanya bisa aman dan terjaga? Bisa dipastikan itu? Baik, Bu. Untuk yang pertama Enggak, tadi, yang kedua dulu ya, kedua. yang kedua. Ya. Nah, Oke. ini kalimatnya menariknya gini, yang membuat ini boleh membuat kalimat apa saja boleh, suka-suka kita mengasumsikan sebuah kalimat ya. Cuman Baik, Bu. kalau Anda headline-nya ini kalimatnya itu agak-agak sedikit ini menjadi beda persepsi nanti jadinya. Kan tidak Baik, Bu. mungkin sistem ini dibuat ya memang sih SOK ininya sistem aman, terjaga, terorganisir. Nah, pertanyaannya apakah memang benar bisa dipastikan semua itu terjadi aman? Harusnya kalau memang aman karena ada alasannya apa? Sistemnya lebih aman karena memang ini gitu. Harus ada kalimat tambahan gitu loh, Mas. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Jangan membuat kalimat itu dipenggal-penggal dan nggak tuntas. Nanti kalau nggak tuntas jadinya enggak menimbulkan sebuah asumsi ya. Baik, Bu. Terus kemudian kamu kerja di sini ya? Betul, Bu. Jawab dulu itu. Saya pengen tahu jawabanmu. Oh, yang tentang aman dan terjaga, Bu ya? Ya. Ya, sebenarnya saya juga kalau bilang tentang safety dan security di sistem, kalau untuk di sistem ini memang untuk sistem dan safety-nya belum saya perhatikan sih, Bu. Nah, Awalnya saya bikin tetap aman dan terjaga itu mungkin konteksnya itu ke lebih daripada di paper atau di form, ya lebih aman di sistem gitu, Bu. berarti harus ditambahkan aman dan ini karena dilengkapi dengan titik-titik. Nah, itu ya Oh, baik. dilengkapi ya. Baik, Bu. Saya note, Bu. Terus kamu kerja di sini, Mas? Betul, Bu. Saya kerja di sana, Bu. Bagian apa? Pemadam kebakaran, Bu.
pemadam kebakaran. Iya betul Bu. Di mana kantornya? Di Bandara Soekarno-Hatta Bu. Oh, di bandara. Iya betul. Jadi nanti mengantisipasi kalau ada pesawat yang trouble kebakaran dan lain-lain gitu apa gimana? Betul Bu. Jadi di sana itu kan saya memiliki pemadam kebakaran di sana itu ada 3 tugas pokok Bu. Yang pertama kan ada seperti training, maintenance, dan operation. Jadi ada beberapa, jadi kayak misalkan pesawat trouble, contoh kan kalau misalkan pesawat terbakar itu udah apa sih namanya udah siaga tinggi Bu ya, siaga 1. Oh, iya. Nah, jadi nanti saya itu Berarti kayak sebenarnya kasus tugasnya yang kemarin dong, yang terakhir bulan kemarin itu yang lain atau apa tuh kemarin? yang lain ya. Iya, jadi seringnya itu kalau di sana itu mungkin nggak expose media Bu. Contoh kayak landing gear pecah atau brake-nya dia ngeblok. Jadi pesawat itu nggak bisa ngerem ataupun flap-nya tidak operasi semacam itu Bu. Nah, di saat itu kita standby. Dan juga kalau misalkan ada tumpahan fuel itu biasa saat sedang melaksanakan pengisian dari pihak apa Garbarat, bukan Garbarat, sorry, dari Gapura ngisi ke pesawat itu biasanya luber ataupun berceceran. Nah itu kan menyebabkan apa namanya kayak aksiden ya atau aksiden. Nah di situ kita harus nyemprot tuh Bu, nyemprot fuelnya Bu, agar nanti tidak terjadi kebakaran. Seperti itu Bu. Dan juga sih kita fokus di ini juga Bu, di apa terminal-terminal, bangunan-bangunan perkantoran. Terakhir sih saya kemarin ada kebakaran di T2 itu karena listrik, konsleting listrik dan vakum apa detektor smoke-nya itu ditutup oleh plastik. Biasanya ditutup itu karena ya tenan-tenan itu nakal ya biar bisa ngerokok sih Bu, gitu. Itu sih yang sering saya temukan di lapangan. Oke. Mohon maaf Bu, di mute Bu. Bu, Bu Win. Oke, jadi memang ini ya harus siaga 1 terus ya, nggak? Betul Bu. Ya, Jadi kita harus di saat standby juga kan 12 jam ya Bu ya. Yaitu kan kalau orang bilang pemadam itu nggak ada kerjaannya Bu ya. Sebenarnya kan kita juga latihan, kita buka-buka dokumen yang apa yang membantu pekerjaan kita secara hukum gitu Bu. Iya kan kemarin yang mau baru mau naik udah ada asap-asapnya akhirnya turun lagi ya. Naik apa Bu? Lion ya Bu? Lion ya. Oh iya Lion Oke, emang. baik. Kalau saya lihat sih ini mau diterapin nggak ini kira-kira? Kalau saya pribadi saya akan mengajukan Bu. Saya akan mengajukan ke jajaran manajemen agar kedepannya ya tadi itu Bu agar lebih efektif dan efisien. Jadi laporan kan Udah kalau presentasi ke itu ke tempat kamu tempat ini kepimpinan ini. gimana Bu? Kamu udah presentasikan belum? Ke mana Bu? Ya, ke Kantor. calon pengguna. Oh, kalau ke kantor, iya saya udah presentasikan baru internal di grup saya itu, Bu. Kan ada 12 grup. Nah, itu saya baru internal di grup saya seperti itu. Dan saya sih disarankan untuk ya itu ngomong ke manajemen, ke manajer. Memang harus disampaikan ya. Jadi buat aplikasi Baik, Bu. itu disampaikan supaya siapa tahu nanti diimplementasikan mereka mau menambahkan misalnya modulnya, prosesnya dan seterusnya. Betul, betul. Nah, kemudian kamu perbaiki. Setelah itu kan diimplementasikan bagus. Seperti kemarin ada mahasiswa sama, dia kerja di KFC. Dia membuat aplikasi perekrutan. Nah, dia presentasikan, kemudian sama pihak KFC diminta ditambahkan fitur sama modulnya, kemudian sudah oke. Nah, kemudian dia presentasi lagi, sekarang digunakan, dipakai gitu kan. Dan Mantap, akhirnya yang awalnya dia tukang masak, nggak tahu ya kok bisa tukang masak kuliah di SI gitu. Nah, setelah tahu itu dia sekarang diangkat menjadi staf IT.
Wih, Nah, jadi keren Bu. kadang-kadang orang tidak tahu kemampuan kita kalau kita tidak menyampaikan ke orang lain gitu ya. Betul Bu, betul. Jadi tugas tambahannya adalah kamu menyampaikan, mempresentasikan ke perusahaan supaya siapa tahu dia ada tambahan fitur, modul dan lain-lain dan digunakan gitu. Ya, Baik atau Bu, kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa, tapi yang penting sudah dipresentasi. sampaikan. Baik. Oke, cukup Pak dari saya Pak. Enggak, Terima kasih Bu. saya sih tahu kamu kerja di sini sih ya, dari lihat foto dan lain-lain. Kamu yang di dekat parameter utara ya? Oh, jadi gini Pak, kalau saya itu kan di Bandara Soekarno-Hatta itu ada 4 fire station Pak. Ah, Yang satu main fire ah, station itu adanya di seberang kantor Garuda. Di selatan ah, ada fire station 1, yang di perimeter ah. utara itu fire station 3 Pak. Dan fire Kamu di station mana? 2 itu di runway 2. Jadi kan Bandara Soekarno-Hatta kan ada 3 runway Pak. Yang Ah, perimeter utara yang baru itu fire station 3 Pak. Dan saya itu rollingan terus Pak. Jadi saya kan oh, shiftnya itu 1 hari pagi, 1 hari malam. Dan hmm. satu shift itu akan muter terus Pak. Jadi kadang di selatan, fire station 1, fire station 2, fire station 3 terus rolling gitu Pak. Oke. Kalau saya dari kamu hmm, kerja di sana, melakukan penelitian dan lain-lain, ya kamu ya udah cukup lah. Maksudnya kamu kerja di sana, tahu masalahnya. Masalahnya kalau menurut saya kan lebih ke arah stok yang habis, terus ini stok buat Ya. apa aja, terus perbaikan apa aja gitu kan enggak ya? Iya baik Pak. Terus ini enggak, yang berkata Buin benar. Kamu kan udah sharing ke grup ya, maksudnya sharing ke grup kamu. Ntar ada Mhm, tugas tambahan kirim ke WA saya. Tapi kamu mhm. harus hati-hati ya, bandara itu lumayan security-nya kan lumayan baik. Sebenarnya dia nggak boleh publish hal-hal yang berkaitan dengan bandara kan. Yang Mhm. kira-kira aman untuk dikasih ke saya nggak apa-apa. Maksud bahwa menunjukkan bahwa kamu sudah pernah presentasi, entah foto, entah email apa gitu ya, Baik Pak. ke WA saya. Kedua bagus penelitian. Nah, saran saya satu nih, kamu kurang di presentasi. Presentasi maksudnya presentasi kamu nih masih lumayan biasa lah menurut saya. Baik Bu. Kedua, ini tadi kenapa saya nanya laporan, nanti kan kamu lebih presentasi ke atasan kan. Laporan kamu saat ini tuh cuma menunjukkan perbaikan apa saja, terus sama selesai kapan gitu kan. Mhm. Nah, kamu tuh lebih banyak nanti ini bisa mengetahui Pak stok sebelum habis, ini bisa mengetahui berapa lama perbaikan dan seterusnya. Kamu bisa ngasih laporan banyak ke manajemen sehingga manajemen, oh dengan sistem ini kamu bisa ini. Kalau saya lihat laporan kamu masalahnya cuma satu. Dan Baik. kalau bisa dari data yang ada aja lah, itu bisa dilihat kan, oh ternyata lama perbaikan tuh rata-rata segini, kalau perbaikan orang ini rata-rata segini, terus stoknya bisa kamu tampilkan untuk yang udah tipis banget lah gitu kan, udah mau Mhm. habis, terus kamu tampilkan berbagai macam laporan yang bikin manajemen senang dan memang dibutuhkan. Kebayang maksud saya? Baik Pak. Nah, Kebayang Pak. nah itu ya, nanti kamu kalau presentasi itu aja sama presentasi diperbaikin. Kalau dari tulisan nanti lihat ada coret-coretan ya dari saya, itu aja sih. Baik Pak. Kalau bisa naik lagi level ke atas untuk presentasi lebih bagus lagi. Kamu kan dari grup, ya anggaplah ada beberapa grup. Nah, yang coba kamu presentasikan pada oke nggak gitu ya. Tadi Baik WA Pak. saya penambahan di Jadi seperti dokumentasi saat saya presentasi di grup ya Pak ya? boleh itu apa aja sih. Baik Dia Pak. menunjukkan bahwa kamu udah mencoba mempresentasikan sistem kamu ke teman-teman lain. Jadi bukan hanya untuk skripsi aja ya. Memang tujuannya sih Siap. penelitian itu. Dari saya Baik cukup Pak. sih Bu. Ya, cukup Pak. Saya juga cukup. Silakan ditutup Rangga. Baik, terima kasih waktunya dari Bu Winanti dan Pak Budi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari segala kekurangan saya karena kelebihan hanya milik yang di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.